pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Pak. Apa kabar ini, Bu Guru? Alhamdulillah, baik-baik saja. Oke, terima kasih Bu ya. Maaf ya ini saya minta waktunya minta. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini saya mau mengadakan supervisi nanti di kelasnya Ibu terkait pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah supervisi ini lebih dekat ke pemberdayaan, Bu. Nah, jadi bagaimana kita meningkatkan pembelajaran di kelas ya. Jadi di sini tidak ada untuk mencari mana yang salah atau yang benar, itu tidak ada. Kami di sini saya pribadi di sini akan supervisi terkait bagaimana pemberdayaan saja, bagaimana pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita nanti ke depannya. Apa Bu ya? Iya, ada apa-apa. Oke, baik. Nah, jadi sebelum saya melakukan supervisi atau observasi ke kelasnya Ibu nanti, mungkin ada beberapa urutannya, apa namanya? Sebelumnya itu ya, sebelum saya masuk kelas itu ada beberapa kegiatan dulu. Yang pertama itu adalah ada kegiatan pasca apa namanya? Maaf. Pra observasi. Maaf Bu. Jadi sebelum itu ada hari ini adalah kita akan melakukan pra observasi, di mana di pra ini mungkin saya akan meminta informasi kepada Ibu ya terkait apa-apa nanti yang akan disiapkan di kelasnya. Nah, oke, yang pertama itu Bu Guru mungkin minta tolong kelas berapa nanti Bu? Kelas 5, Pak. Karena kebetulan saya kan wali kelasnya. Oke, jadi kira-kira nanti materi apa nih yang mau disampaikan, atau mata pelajaran, terus tujuan pembelajaran yang mau disampaikan nanti kira-kira? Untuk pembelajaran yang besok saya akan sampaikan adalah materi rantai makanan, yaitu muatan IPA. Kemudian ada pun tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengerti video pembelajaran, siswa mampu mengetahui tentang rantai makanan. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat menentukan produsen, konsumen, pengurai dengan apa. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa mampu menyajikan poster rantai makanan dengan urut. Itu luar biasa. Berarti ada tiga tujuan Bu ya? Iya. Mengenai rantai makanan dan tujuan pembelajarannya ada 3 Bu ya. Oke, baik. Berarti untuk mencapai tujuan ini tentunya Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, mulai dari bahan, materi ya. Sudah Bu ya, kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan, baik bahan, materi atau strategi apa yang sudah Ibu siapkan nanti untuk pembelajaran ini? Yang pertama yang sudah saya persiapkan tentunya adalah RPP. Oh iya betul, RPP. Tugas wajib kita sebagai guru. Boleh saya lihat Bu ya? Oh, iya. Minta materi RPP-nya. Terus Yang kedua, strateginya. Di sini saya menggunakan model pembelajaran PJBR. Kemudian untuk pendekatannya saya menggunakan scientific feedback. Kemudian metodenya saya di sini akan menggunakan ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, dan ada penugasan. luar biasa. Kemudian yang ketiga nanti yang akan saya persiapkan adalah medianya. Oh, ada media juga Bu ya? Oh iya betul. Masuk di sana bahan-bahan. Ada yang akan video kita- juga berarti Bu ya? yang akan kita lakukan. Media. Berarti medianya ini seperti yang Ibu bilang tadi sudah lengkap ya, TPACK. Ada yang berbasis teknologi juga ya, ada video, ada gambar. Selain media Bu ya, kira-kira
ada kan ini kan yang mau Ibu pakai ini adalah model PJBL Bu ya. Biasanya PJBL itu kan ada produk yang akan dihasilkan biasanya. Dalam menghasilkan produk biasanya kan kita menyiapkan bahan juga Bu ya. Kira-kira Ibu sudah ada ini nggak persiapan untuk bahan? Alhamdulillah sudah. Untuk bahan-bahannya yang saya persiapkan, yang pertama ada kertas karton. Kemudian yang kedua ada gambar-gambar yang berkaitan dengan rantai makanan. Yang ketiga bahan-bahannya juga tentunya ada gunting, ada lem, kemudian ada staples, kemudian ada isolasi dan sebagainya. Luar biasa. Jadi selain model selain media, bahan juga lengkap ya. Di sini juga kalau saya lihat di RPP-nya Ibu sudah masuk ini Bu ya, yang kalau istilah sekarangnya diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Jadi kental sekali saya lihat di sini Bu, sudah terlihat diferensiasi konten ya. Ada video, ada gambar, ini kan masuk ke diferensiasi konten ya. Nah, terus kira-kira apa ini yang apa istilahnya yang ingin Ibu capai dari pembelajaran ini, apa istilahnya Bu? Area Pengembangannya ya, pengembangan yang ingin dikembangkan untuk pembelajaran yang ingin praktekkan biasa ini. Yang pertama sekali yang ingin saya kembangkan di sini adalah bagaimana supaya siswanya lebih aktif. Jadi pembelajaran itu lebih berfokus kepada siswa bukan kepada guru. Yang kedua, media pembelajarannya lebih menarik. Berarti ada pengembangan ke siswa ya, supaya pengelolaan kelas supaya siswanya menjadi aktif. Ya. Terus yang kedua ada semacam strategi Bu ya, bagaimana supaya anak-anak ini menjadi aktif. Berarti ada dua, ada dari segi pengelolaan kelas dan dari pengembangan siswa. Nah, kira-kira dari dua hal yang ingin Ibu kembangkan ini, ada nggak kira-kira kendala atau tantangan begitu yang Ibu hadapi untuk melakukan area pengembangan ini? Tentunya pembelajaran itu kadang-kadang tidak sempurna seperti yang kita harapkan. Ya. Ada saja pasti kekurangan kelebihannya. Sama di siswa Bu ya? Ya, pasti ada aja kelebihan, ada kekurangannya ya. Untuk kekurangannya di sana yang pertama anak-anaknya masih ada yang tidak aktif, tidak mau bekerja belum percaya sama. diri ya? Iya. Masih Ketika bekerja sama ada yang tidak mau ikut terlibat aktif dalam diskusi. Kemudian yang kedua, ketika disuruh maju untuk presentasi masih ada anak-anak yang malu-malu. Kira-kira untuk tantangan ini sudah Ibu siapkan nggak strateginya? Strateginya mungkin untuk anak-anak yang kurang rencana yang belum saya laksanakan ya, yang akan saya lakukan. Yang pertama mungkin sebelum pembelajaran saya kan punya WhatsApp group, jadi nantinya mungkin saya akan share ke orang tua murid untuk materi hari ini yang akan saya sampaikan. Saya akan melaksanakan ini, jadi bahan-bahannya seperti ini. Mohon anak-anaknya dipersiapkan juga di rumah. Seperti itu. Saling sharing lah sama wali murid. Berarti supaya siswa ini ada pemahaman awal Bu ya, supaya siap, nanti pas pembelajaran itu mereka bisa aktif gitu Bu ya. Oke, berarti sudah luar biasa ini Bu Guru ya persiapannya. Terus dari segi-segi apa kira-kira hambatan juga sudah dipersiapkan bagaimana menghadapi hambatan Bu ya. Nah, mumpung ini kan hari Sabtu Bu ya, kira-kira hari apa nih saya bisa masuk begitu, atau ibu mau menerapkan ini RBP? Maaf Bu, RBP apa ini mau dipraktekkan Bu kira-kira? Saya kan untuk pembelajaran ini tepatnya itu hari Kamis. Hari Kamis yang pertama. Oke. Berarti masih ada waktu Bu ya? Senin ya, masih ada 3 hari Bu ya. Oke. Kalau begitu terima kasih Bu waktunya ya. Sampai ketemu nanti di
hari Kamis ya di kelas. Mohon maaf nanti saya mungkin masuk di waktu pembelajaran ibu untuk ambil gambar Bu ya, bagaimana proses pembelajaran di kelas. Tidak apa-apa Bu ya? Iya, tidak apa-apa Pak. Oke, terima kasih Bu ya. Sampai ketemu hari Kamis Bu ya. Ya, Sehat Bu ya. terima kasih Pak Guru. Oke. Wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Takbir. Tempo 1, tempo 2, tempo 3. Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Mana ketua kelas? Pimpin berdoa dulu. Semua siap ya? Kita berdoa. Sudah berdoa? Nah, ya kita sama-sama nyanyi ya. Apa semuanya ini? Siap ya. Semua bergerak.
siapa yang masih ingat cara menentukan ide pokok? Apa? Coba Pina. Terus apa lagi? Kalimat pertama dan terakhir. Iya, itu pelajaran kita yang kemarin ya. Ternyata masih ada yang ingat ya. Semuanya aku harapkan harus ingat pelajaran yang kemarin ya. Karena nanti akan berkaitan dengan pelajaran yang sekarang ya. Baik, tadi kita sudah mengingat pelajaran kita yang kemarin. Selanjutnya Bu Guru akan ingatkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, berkaitan dengan materi kita, yaitu yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran yang ditampilkan menggunakan LCD, peserta didik dapat menganalisis rantai makanan dalam sebuah ekosistem dengan cermat. Itu yang pertama ya, tujuan kita yang pertama. Yang kedua, setelah menganalisis rantai makanan, peserta didik dapat membuat gambar rantai makanan dalam ekosistem disertai dengan keterangannya dengan benar. Itu ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini ya. Baik, selanjutnya sekarang tadi kita sudah mencermati tujuan pembelajaran. Sekarang Guru minta buku paketnya coba dibuka. Nah, dibuka halaman 54, coba dilihat. Bacaan tadi tentang rantai makanan. Apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Apa peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Nah, ini pertanyaan dari kelompok berapa itu? Kelompok 1 ya. Jadi dari bacaan tadi yang sudah kalian baca di sini, yang pertama apa ini namanya? Apa ini? Padi ya. Ini tikus. Ini jamur. Nah, padi perannya adalah sebagai produsen. Yang kedua, tikus sebagai konsumen tingkat 1. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Burung elang konsumen tingkat 3. Jamur sebagai pengurai atau dekomposer itu. Baik, yang kedua, siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok mana lagi yang bertanya? Oh ya, kelompok 2. Apa yang mau ditanyakan? Jika jumlah tikus berkurang, maka apa yang terjadi? Jika tikus berkurang, tentunya apa yang akan terjadi kalau tikusnya berkurang? Tentu apa? Ini akan mengalami peningkatan. Yang mana yang meningkat? Kalau tikusnya mati, hanya yang mati. Apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan dari bacaannya? Jadi rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan oleh makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dari bacaannya tadi ya. Kemudian ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai pengurai. Ya, ada 3 tingkatan tadi ya. Ya, ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Baik, selanjutnya kita akan sebelum semua sambil tepuk ya.
Masih semangat? Masih. Sudah semangat, tadi ada lagunya. Sekarang kita ke video pembelajarannya ya. Akan belajar tentang rangkai makan. Kita sudah masuk ke dalam dimaksud dalam. Apa itu yang dimaksudkan? Rangkai makanan adalah perjalanan memakan yang dilakukan dengan Perhatikan baik-baik ya video pembelajarannya ya, yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Apa yang dimaksud dengan rangkai makanan? Makhluk hidup yang dikatakan sebagai produsen, Ada konsumen dan ada pengumpulan. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen terbagi tiga. Pertama, ada konsumen tingkat satu. Konsumen tingkat satu ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen atau dari hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat dua ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat satu atau hewan karnivora ya. Berperan sebagai konsumen tingkat dua ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat tiga. Konsumen tingkat tiga ini merupakan makhluk hidup yang dari konsumen tingkat dua. Selanjutnya, Pengurai. pengurai Apa ini? atau Jamur pengurai. ya. Jamur Pengurai ini sebagai pengurai atau decomposer makhluk ya. hidup yang mengeluarkan kembali zat yang sementara terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang Sudah bisa dipahami? berperan sebagai Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya dari video pembelajaran ini? Video pembelajaran kelompok satu, ada yang mau ditanyain? Dari video pembelajaran tadi, sudah paham apa itu yang termasuk dalam rantai makanan? Sudah paham yang mana yang termasuk produsen, konsumen? Nah, coba apa yang mau ditanyakan? Kelompok dua mungkin? Apa? Yang berperan sebagai produsen adalah apa tadi dari gambar rantai makanan tadi? Nah, ini ya. Ini produsen, kemudian ini konsumen, kemudian tikus sebagai konsumen dua, kemudian burung elang sebagai konsumen tiga. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Nah, coba Pina, apa yang mau ditanyain? Kalau burung elang sebagai apa Pina? Peranannya sebagai konsumen? Nah, kita tiga. Tadi kalau belalang konsumen tingkat berapa? Tingkat satu. Ya, sudah. Ya, baik, selanjutnya dari video pembelajaran tadi kita sudah tanya jawab ya. Tanya jawab berkaitan dengan videonya. Ya. Jadi bacalah bahan ajar yang telah disajikan. Kalian baca terlebih dahulu ya. Kemudian untuk yang pertama di sana tingkatannya ya, tingkatan tropiknya masing-masing dari itu ya. Bagi tugasnya, ada yang mengelem, ada yang mengurutkan, kemudian ada yang mengerjakan LK-nya ya. Ayo. Jadi ada dua kegiatan dari konsep rantai makanan. Kalian urutkan di dalam gambar rantai makanan. Ayo mulai dikerjakan. Ayo bagi tugas supaya cepat selesai. Nanti siapa yang cepat selesai bisa maju ke depan. Presentasikan kalau yang sudah cepat jadi. Ayo. Ayo. Tugas. Yang sudah jadi langsung ada di depan ya. Ini kelompok berapa ini?
Coba dilihat mana hasilnya, mana hasil gambarnya. Ini produsen, ini konsumen, satu ini konsumen, dua ini konsumen, ini konsumen, ini pengunduh. Coba sekarang kelompok 2 ada yang menanggapi dari kelompok 1 kan sudah maju tadi ya presentasi. Nah, Bu minta sekarang kelompok 2 menanggapi bagaimana hasil kerja dari kelompok 1. Coba tanggapannya. Sudah kompak, sudah bagus gambarannya. Berarti dari kelompok 2 menanggapi bahwa sudah kompak, sudah bagus, sudah rapi. Kemudian sarannya untuk kelompok 1 apa sarannya? Kalian harus kompak lagi dan harus lebih rapi lagi. Nah, itu sarannya ya, didengarkan sarannya. Harus lebih kompak, harus lebih rapi lagi, dan harus lebih teliti lagi ya. Itu masukan dari kelompok 2. Nah, ada yang mau bertanya kepada kelompok 1. Apa pertanyaannya untuk kelompok 1 dari hasil rantai makanannya? Coba. Belalang tingkat berapa? Belalang itu berada di tingkat konsumen berapa? Ya, konsumen 1. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 tadi sudah diberikan saran, ingat ya. Diingatkan sarannya dari kelompok 2 itu untuk dijadikan perbaikan di pembelajaran berikutnya ya. Dari diberikan saran, tanggapan, kemudian ada pertanyaan tadi dari kelompok 2. Boleh duduk, kita berikan tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, adalah rantai makanan adalah Zafir. Coba. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dalam urutan tertentu antara manusia. Dalam luar biasa ya. Jadi rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan antara makhluk hidup dalam urutan tertentu ya. Nah, yang berperan sebagai produsen adalah apa? Di penjelasan guru tadi. Nah, yang berperan sebagai produsen adalah tadi dari gambar tadi. Bisa juga yang lain sesuai dengan LKPD yang kalian kerjakan ya. Kemudian yang ada produsen, ada konsumen, dan ada pengunduh. Halaman 56 ya, nanti dipersiapkan ya untuk pelajaran besok ya. Ya, dipersiapkan di rumah untuk pelajaran besoknya, dilipat ya. Ya, dibaca, dipahami di rumah supaya ketika kita belajar itu lebih siap lagi. Kalian bisa lebih aktif lagi untuk bertanya, untuk memberikan saran, untuk menyimpulkan ya. Baik, sudah semua? Nah, sekarang Bu Guru minta duduk rapi ya. Bukunya boleh dimasukkan ke dalam tasnya. Kita duduk rapi ya, karena kita mau berdoa. Sudah? Kita berdoa supaya semangat lagi. Kita ini semua ya. Are you ready? Duduk siap. Duduk siap. Siap berdoa mulai.
pembelajaran ya, sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa. Terus saya lihat anak-anak yang juga antusias, apa yang disampaikan di video ini juga sudah sampai ya. Kira-kira bagaimana ini perasaannya Bu setelah pelaksanaan, kalau bahasa saya supervisi ya, kita sudah supervisi dalam observasi. Ya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelasnya? Baik, Ibu. Dari berdasarkan fokus tujuan yang sudah saya lakukan, memang sudah saya lakukan, sudah saya benar-benar lakukan, namun ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kita maksimalkan ya terkait dengan kondisi kelas ya. Yang pertama peserta didiknya, bagaimana kita pengorganisasian peserta didiknya supaya lebih aktif. Terus yang kedua termasuk dengan kenyamanan. Kenyamanan di sini baik itu dari pengelolaan kelasnya, kemudian guru dengan murid. Tentunya kalau yang sudah keduanya tadi kita sudah maksimalkan, maka tujuan pembelajaran itu akan tercapai sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, baik. Jadi masih ada beberapa kendala waktu itu ya. Tapi perasaan Ibu senang tadi ya. Semangat ya. Ibu terlihat kok antusias sekali tadi saya lihat itu, apalagi ketika membagi kelompok. Itu terlihat antusias sekali ya. Jadi saya rasa apa yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran itu saya rasa sudah tercapai sebenarnya ya. Cuma di sini di sini saya mau menanyakan sedikit ya terkait pembelajaran tadi kan. Ada beberapa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya. Misalnya dari segi pedagogiknya atau dari kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan itu dari pembelajaran tadi? Yang paling saya utamakan di sini ya kompetensi sosialnya, bagaimana kita mengelola kelas, mengelola siswa, termasuk kita guru dengan siswa. Kemudian kalau sudah kompetensi pengelolaan kelasnya sudah benar-benar maksimal, otomatis kompetensi yang kita capai akan sesuai yang kita harapkan. Berarti pengelolaan kelas ya. Pengelolaan kelas berarti di sini Ibu mau mengembangkan kompetensi pedagogik pengelolaannya. Di samping itu tadi memang Ibu bilang mau mengembangkan kompetensi sosial. Memang kental sekali saya lihat tadi Ibu sudah mampu membentuk kelompok, bagaimana mengkomunikasikan siswa. Memang kompetensi sosial yang Ibu mau kembangkan memang terlihat sekali tadi ya di kelas yang ini. Cuma di sini yang perlu dikembangkan katanya juga pedagogi pengelolaan ya, pengelolaan selain kompetensi sosial juga kompetensi pedagogi. Nah, dalam hal ini kira-kira apa yang menjadi dalam mengembangkan kompetensi ini, kira-kira apa yang menjadi standar atau istilahnya indikator keberhasilan untuk keberhasilan kompetensi yang dikembangkan ini? Karena tadi Ibu mengembangkan kompetensi sosial, tapi saya lihat juga ada kompetensi pedagogiknya, bagaimana penerapannya. Jadi ada semacam standar capaian yang ingin Ibu yang sudah Ibu tentukan untuk mengembangkan ini, kira-kira. Kalau kompetensi pedagogiknya bisa kita lihat dari tujuan ya, yang hendak saya capai. Tadi kan di sana ada 3 tujuan. Yang pertama, bagaimana siswa itu mampu memahami materi rantai makanan. Ya, itu alhamdulillah sudah ya. Kedua, bagaimana siswa itu ketika diskusi, mereka mampu menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan. Itu sudah terlihat dari hasil proyek yang sudah mereka pelajari, yang sudah mereka presentasikan juga. Itu bisa saya jadikan indikator keberhasilan dari tujuan yang saya capai. Nah, artinya perlu ada
kerjasama ya, komunikasi dengan siswa, bagaimana indikator yang hendak dicapai ini bisa terwujud. Nah, dari sini kira-kira untuk mencapai indikator, untuk mencapai kompetensi tadi, kira-kira ada nggak tantangan yang dihadapi? Tantangan yang paling menurut saya benar-benar harus saya maksimalkan, yang pertama antara guru dengan murid, bagaimana komunikasi kita terjalin dengan murid ya, paling tidak supaya materi yang kita harapkan itu bisa tercapai. Yang kedua, bagaimana kita dengan orang tua. Misalnya kita mau menyampaikan materi apa hari ini, perlu juga kita mungkin melalui grup WhatsApp untuk menyampaikan bahwa kita akan hari ini mau melakukan pembelajaran apa misalnya. Ya, supaya ada gambaran kita nanti ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi komunikasi antara murid dengan murid, guru dengan murid, guru dengan orang tua. Berarti di sini artinya itu masih ada kendala di komunikasi ya, siswanya, maksudnya siswa ada yang pasif, berarti maksudnya ya ada yang sulit berkomunikasi, ada yang kurang kompak, ada lagi nggak yang masih sulit untuk berdiskusi? Masih ada. Biasanya dalam kelompok itu kan memang siswa itu tingkat keberanian di individu akan jauh berbeda ketika dia di dalam kelompok ya. Nah, dari dari tantangan-tantangan ini mungkin kira-kira ibu memiliki strategi nggak bagaimana untuk menghadapi, untuk mengatasi tantangan-tantangan itu? Kan tadi katanya tantangannya kan adanya siswa yang masih sulit berkomunikasi, itu baik dengan sama siswa, dengan guru, itu ya Bu ya. Artinya ketika mau berkomunikasi agak malu mungkin Bu ya, tidak berani mungkin begitu. Nah kira-kira untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kayak tadi ini kan masuk pedagogik ya, pengembangan pedagogik, artinya bagaimana seorang guru itu mensikapi siswanya, mengembangkan kompetensi siswanya. Jadi kira-kira ada istilahnya strategi tidak, apa strategi dalam menghadapi tantangan ini? Kalau dari saya pribadi Pak ya, untuk strategi itu memang sudah saya lakukan berdasarkan karakteristik siswa. Yang pertama di sini saya menggunakan pendekatan scientific effect namanya ya. Yang kedua, model pembelajaran PJBL. Kemudian metode ini tetap saya gunakan ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, ada tugas. Jadi seperti mengikut RPP pada umumnya sudah saya terapkan. Oke, berarti untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, Ibu akan memaksimalkan dari segi metode ya. Metodenya tadi apa Bu ya? PJBL nya. Itu model. Oh iya, modelnya di PJBL ya. Dipakai ceramah, diskusi, tanya jawab, ya. Ada tugas juga. Nah, kalau modelnya pakai PJBL yang menghasilkan produk. Ya. Oke, baik sekali. Berarti strategi kita dalam mengembangkan strategi ini kira-kira ada orang lain yang melibatkan atau butuh bantuan orang lain lah kira-kira? Saya sangat lupa, apalagi dengan karakteristik anak yang berbeda-beda. Kalau tidak, kita mencari tahu pengalaman dari dunia sebelumnya punya anak mengajar mereka. Jadi dari sana bisa kita kembangkan karakteristik anak masing-masing. Tentang mana anak yang sekiranya sudah mampu dan mana anak yang sekiranya masih butuh perhatian khusus dari kelasnya. Luar biasa ya. Jadi kalau saya nilai, kalau menurut saya ya, Bu Ida ini sudah
tangkap ya, gercep apa namanya, cepat sekali. Jadi ketika ada sebuah tantangan, ibu sudah memiliki sebuah solusi. Dan ibu juga memiliki sudah memikirkan kerjasama, kolaborasi istilahnya. Bagaimana kita berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tadi saya dengar ibu mau berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat, maksudnya kan untuk bagaimana pengalaman mereka ketika menghadapi kasus-kasus kayak tadi, siswa yang kurang aktif, kurang berani, sehingga mereka menjadi lebih berani. Itu yang sebenarnya ya. Jadi itu akan menerapkan strategi pemahaman pembelajaran dengan juga melibatkan rekan sejawat. Nah, kalau orang tua kira-kira perlu nggak? Komunikasi, makanya kan komunikasi melalui via WhatsApp. Oh, Kita mau menyampaikan kita punya grup orang tua ya? ya. Luar biasa. Kira-kira ada gambaran nggak waktu yang ibu butuhkan ini, waktu untuk pengembangan kompetensi, bagaimana waktunya, apa bisa langsung atau apa mau diadakan perbaikan ini? Jadi benar-benar yang pertama saya maksimalkan yaitu komunikasi dengan orang tua. Jadi harus saya kirimkan nanti materi yang saya kelas dan apa saja yang akan mereka persiapkan termasuk dari siswanya supaya ada kesiapan juga dari orang tua. Tapi model juga ya. Model pembelajaran. Terus ada Metodenya, berarti metode dan model. pendekatannya. Iya, pendekatannya. Nah, tapi dalam pembelajaran berikutnya dia cepat juga ibu ya. Tadi dari pembelajaran ini sudah ada rencana tindak lanjut perbaikan, sudah ada bagaimana sama siapa untuk berkolaborasi, dan waktunya cepat juga untuk ini ya. Luar biasa ya. Baik, mungkin bisa diundang juga nanti saya Bu ya, ketika sudah ada yang merencanakan perbaikan itu, supaya saya juga bisa sama-sama belajar Bu ya, tidak itu saja ya memiliki ini. Jadi saya juga mau belajar bagaimana seperti yang tadi tantangan itu, bagaimana menghadapi dengan strategi yang berbeda tadi ya. Saya rasa luar biasa ibunya, mungkin kita perlu belajar banyak sama ibu ya ke depannya. Gerak cepat, tanggap, kalau istilahnya tanggap darurat, istilahnya misalnya di sebuah bencana. Nah, ibu ini adalah salah satu yang tanggap darurat ya, juga bisa merencanakan, lebih cepat menentukan apa solusi, dan dengan berkolaborasi dan bagaimana kapan mengadakan rencana tersebut. Oke, mungkin cukup ya Bu ya. Saya terima kasih sekali sudah ada kesempatan waktu ini untuk kita dapat selain kita sama observasi kemarin. Seperti dalam kelas kita sekarang sama-sama merefleksi ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan, kira-kira hasil dari kemarin itu yang tidak baik ya. Dalam setiap pembelajaran tentu memang ada yang namanya kelebihan, ada yang namanya kekurangan, tidak selamanya dalam pembelajaran itu sempurna seperti yang kita harapkan. Namun dari sana kita menjadikan pembelajaran untuk kita buat dari koreksi ya. Jadi pertama benar-benar harus kita persiapkan diri kita, terutama guru, bagaimana kita menguasai materi, kemudian pengelolaan kelas, yang ketiga bagaimana kita seperti tadi komunikasi dan
sudah sepenuhnya ibu lakukan, maksimal ibu lakukan ya. Jadi kedepannya atau kalau ada apa rencana itu mungkin kita akan sama-sama lagi ya, kalau ada waktu kita akan bersama